Kali ini saya akan mencoba belajar mengenai kesamaan harga faktor produksi atau faktor price equalization. Perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di beberapa negara. Dari teori faktor proportion Heckscher-Ohlin, selama negara A memperbanyak produksi barang X, akan mengakibatkan bertambahnya permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin berkurangnya produksi barang Y, berarti makin sedikit permintaan akan kapital. Hal ini akan cenderung menurunkan upah atau harga daripada tenaga kerja dan menaikkan harga dari kapital atau rate of return. Nah, kita lihat coba apabila kita gambarkan dia sambil belajar ini ya saya yang belajar. Nah, ya. Nah, di sini. Nah, inilah gambarnya. Jadi dikatakan di sini ya, kita lihat perdagangan bebas. Negara A memproduksi ya barang X, mengakibatkan bertambahnya permintaan tenaga kerja. Nah, inilah ya, barang X dia produksi sehingga kemari ya, sehingga tenaga kerjanya bertambah. Nah, ya. Nah, kita lihat dari sini, dari ini kemari tenaga kerja L1 ke L2. Sebaliknya makin berkurangnya produksi barang Y, makin sedikit permintaan akan kapital. Nah, kalau tadi Y itu berturun dari kapital C2 menjadi C1. Nah, sebaliknya, hal ini akan cenderung menurunkan upah. Nah, kalau upah tadi dari sini turun kemari dan menaikkan harga kapital. Kapital naik. Ini kemari. Jadi harga faktor produksi hampir sama di setiap negara. Ada 4 efeknya, di mana apabila satu negara memproduksi barang pernah memperbanyak, maka meningkat tenaga kerja. Tapi akan menurunkan barang satu lagi, barang Y katakannya, akan menurunkan permintaan akan kapital dan terus cenderung menurunkan upah dan menaikkan harga daripada kapital. Ya, sebelum berdagang ya, kita lihat tadi gambarnya, kita baca lagi. Nah, ya, ini ada lagi tambahannya. Nah, di sini sebelum berdagang, harga kapital di negara A
adalah S1 kapital ya, dan R1 ya kapital. Dengan kurva permintaan S1 dan D1, sedangkan di negara S1 R1 upah di negara A lebih rendah dari harga kapital lebih tinggi di negara B. Nah, kita lihat ini negara A ya. Ini negara A, negara A, negara B, negara B. Nah, setelah kedua negara tersebut mengadakan perdagangan produksi barang, labor intensif produk bertambah barang Y. Capital intensif produk berkurang. Konsekuensinya negara A bahwa permintaan tenaga kerja bertambah dan permintaan kapital berkurang. Ini dia. Kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke D2 sehingga upah naik menjadi S2 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L2. Nah, ini dia. Selanjutnya, dengan berkurangnya permintaan kapital, maka kurva permintaan akan kapital bergeser ke D2 sehingga harga kapital menurun menjadi R2 dan kapital yang digunakan adalah C2. Negara B yang memiliki banyak faktor produksi kapital dengan banyaknya produksi barang Y, permintaan akan kapital bertambah sehingga harganya cenderung naik. Sebaliknya, makin sedikit produksi barang X, maka permintaan tenaga kerja berkurang sehingga harganya turun. Sebelum berdagang, upah lebih tinggi di B, tetapi harga kapital tinggi di A. Dengan berdagang, tendensi upah dan harga kapital akan sama di kedua negara tersebut. Inilah dia ya. Barangkali demikian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.